Paham ya maksud saya kan? Jadi corona mah virus mah kumaha carana? Ya, kata siapa bahaya? Bahaya itu bagi orang yang dia emang pernah traumatik, sehingga dia memahami bahwa masih bahaya dan dia bakal paranoid, begitu kan? Tapi bagi orang yang dia seperti melihat ombak yang dia itu seperti peselancar, itu tidak bahaya, malahan itu jadi sebuah apa? Sebuah kebahagiaan. Sok ibu-ibu ayeuna pahami ini aja dulu dari saya, tidak banyak-banyak. Begitunya. Namun sababna kemarin sempat ditutup lagi kan acara-acara di Kota Bandung. Tapi alhamdulillah saya dapat telepon dari ketua majelis taklim, kami mendobrak katanya. Kenapa? Karena bagian kairah ditutup terus. Akhirnya dibuka kembali. Makanya ya sekarang terpecah beberapa lokasi karena memang sudah mulai dibuka kembali. Nah ini cara pandang dan mental kita. Sekali lagi itu ya, bahaya cek saha sakit itu. Bahaya cek saha. Pan ayeuna teh saurna teh beuki ngamuk. Jadi ada ngamuk teh asa ningali budak hayang jajan teh. Ya, lamun teh dibere buat tujang tayung gitu kan. Ieu teh sarga gitu ya, begitu kan. Makanya ada anekdot gitu kan. Omikron beuki ganas. Ya. Kan bahaya beuki ganas kitu naon lah. Da urang daya masalah, rek beuki rujak, rek beuki naon teh naon. Ya. Karena begini Bu, kenapa Bapak Ibu? Karena kalau saya berani ngomong begini, karena pelaku bertemu dengan jamaah, dan saya bertemu dengan jamaah itu bukan 100-200, itu setiap hari Minggu yang 6.30 itu jamaahnya tidak kurang dari 2.000 itu. Kalau ngaji di daerah-daerah kabupaten itu, dan bertemu langsung begini, dan musim kuring diperhatoskeun ieu teh jami teh aya nu ngahaja ngadegeutan, aya nu ngahaja ngajauhan. Eta kumaha cara pandang eta teh. Ka ustaz teh aya sosorontol lah yang dipoto, aya dia jauh luas leos we gitu. Ada beda-beda. Musim kuring rek dikumaha dipaksa, jelema lamun kalau dia itu tidak mau, sampai saya pernah begini, mau berjanjian aja di satu hari 1 jam sebelum batal. Ustaz gak jadi ya, kenapa? Karena saya gak boleh ketemu dengan orang. Coba saja Bu gak batal tuh. Padahal tidak ada masalah. Cuman karena ada informasi di koran, karena Kota Bandung harus pakai 3 masker sekarang. Itu informasinya. Nah, jadi Kota Bandung itu kurungannya 3 masker di double dulu. Udah boro-boro dulu ya hiji wae. Hiji wae clear kana orang. Tambahan dulu kebayang ku ibunya. Cek jadi begitu ada pengumuman itu kenapa? Karena ini ibu bapak, cara pandang ini yang harus kita paham. Betul cara pandang. Karena saya bertemu langsung gitu kan. Kalau saya tidak bertemu langsung, saya tidak berani ngomong seperti itu. Ya, sok ibu bilang, saya kajian di mana-mana. Ibu katinga sebetulnya sok 5 masker kan. Lihat, jadi jalan lama lama kacau-kacaukan kajian virus kieu. Kira ibunya disuruh ngaji di dia berang ke TSM contohnya sore kamana ieu virus kieu kan. Yang kacaukan wae si ibu eta rek tembak jauh harus geus eueun deui ge. Geus ngaclok deui ka ditu. Rek tembak deui ngaclok deui ka ditu. Mantap sok Pak pinter-pinter aja virus. Padahal teh judulna teh wanita yang pintar, tah pinter teh muncul aclok. Ya, begitu. Jadi maksudnya saya tidak ada kepentingan apapun karena bagi saya tidak untung dan tidak rugi. Nah, sahabat di lockdown dari biayaan, Bu, kita cicing di mah ya, waduh biaya. Sugan pemerintah kira 20 juta sebulan, cicing dia mau lagi. Iya, mapan di biayaan. Kemudian apa? Ya saya berjalan menurut nurani saja. Dan betul saya teringat itu kata-kata bijak kata Ibnu Qayyim bahwa bahaya dan tidak bahaya tergantung cara pandang Anda. Makanya kan ada profesor yang ngomong begini, Prof, apakah
apakah sekarang pandemi masih ada? This is your mind, tergantung di pikiran Anda. Kalau pandemi dan ataupun masih ada di pikiran Anda, maka ini masih ada. Tapi kalau sudah tidak ada, maka sudah tidak ada. Ini kan yang ngomong bukan saya, profesor, ahli biologi lagi ngomongnya. Anu urang apa? Sampai mengatakan, namun dina pikiran masih kayak ayat pandemi aja, namun dina pikiran ayat. Ya. Kenapa? Karena saat ini yang dibutuhkan adalah apa? Bukan saja bukan harus prospek ataupun apa? Bukan untuk kita apa? Prokes ya saja sekarang. Ternyata yang dibutuhkan sekarang adalah physical engineering, yaitu apa? Rekayasa fisik. Ya, rekayasa fisik ayeuna sudah tidak lagi berbicara prokes. Prokes lakukan, tapi physical engineering harus juga. Apa physical engineering? Satu, lost mind, bebas berpikiran. Bebas berpikiran. Tinggal di barudak, syariah, barudak. Coba karumaha karir budak penting hari karena ngobrol virus. Hari kan ibu sering berani ngadawukeun simkuring, kasil simkuring ke sekolah dari anggaran jajan mata kamuka. Hari sekolah dari betul menang papan ibu, hari di tukang cilok menang papan ibu. Malah naik kamu pul, dan duit kita apa ngasih uangnya juga pakai cekal. Noh tinggal tukang apel, tukang cilok, kan leuheut. Untuk simkuring diperhatikan, tapi syarek apa? Budak-budak insyukur karena sudah kumaha mikiran anak no penting mah makanya kepada anak itu jangan banyak sistem, jangan banyak disiplin kabudak untuk naluriah alami budak alami kesehatan di alami budak mun geuning di alami budak ya. Jadi lagi ada ya jam 5 kamu bangun, setengah 6 nanti kamu mandi, nanti jam 6 kamu sarapan, setengah 7 berangkat ya, jam 7 masuk sekolah, nanti makan lagi jam 12. Budak lapar di jam 10 makanya kadang jam 12. Hari itu ngalir mani aku. Budak, aku udah lapar ini nanti jam 12 ya. Rusak budak akhirnya. Tahu saya ini ngomong kali mati kudu, lamun lapar senadahan. Ya, nanti tidur ya jam 9 ya. Hari cantu lu. Coba deh tidur ya ini udah jam 9. Udah ada belum ngantuk. Pokoknya nggak jam 8 terus saya. Ini aturan di rumah aja. Udah dipaksa terus saya. So, lain ada besar ya. Udah aja kata Rasulullah simpel SOP hidup itu. Maka makanlah apabila lapar dan tidurlah apabila ngantuk. Ini SOP yang simpel dari Nabi. So, sakit itu sehat. Kalau ada gua jam ukur bukan jam 10 makanya ada gua jam 12 ya terus Ustaz MC gua ya gitu padahal dimakannya jam 12 gak lapar aja ada gua jam 12 itu 2 jam kabur cacing lagi senarada gitu. Nah jadi begitu ngantuk juga sama Bu kalau tidur kalau ibu ngantuk tidur untuk ada gua SOP begitu nanti ya jam segini tidur ya nanti kalau tidak jam segini akan ada gangguan simkuring kemarin harus hai sareng pejabat eta mesek gedang Pak Ustaz nanti meseknya jangan ke situ ya harus ke situ kan liur ayo mau mesek kamana we penting mah iya nanti karena kalau meseknya kadir ke jatna begini liur urang mah kos we ya eta gitu di bawah santai kok main musuh ini di bawah SOP jadi nah karena apa kuncinya di sana ya physical engineering lost mind bebas berpikiran tinggal surat Al-Kahfi ibu tinggal surat Al-Kahfi ya bisa ngulang-ulang antos mungkin dan ngarah pinter surat Al-Kahfi asal Kahfi eta teh ku Allah teh diistirahatkeun otakna otak juga bobo tinggal sehat di waktu 8 tahun juga bobona sehat antibodina naik teu ya non kita diistirahatkeun otakna bobo tiba tah eta lost mind ngaranna teh bebas pikiran orang tidur kan bebas pikiran ya anak kecil bebas pikiran bebas barudak
liur gajuan uang sebulan kenal liur tapi ya kurang boleh udah nama jalannya tidak jajan tidak ada masalah. Kemudian orang gila juga itu osmai. Orang gila itu udah tidak banyak pikiran. Sare ya berarti nggak udah sare sudah udah sare bang dia lo masih musim murid nikah dan dia tahun kamu atau stasi nau dah ketemu di nikah usah ini anak saya katanya dia berpacaran dengan dengan temannya di rumah sakit jiwa. Oh gitu, mau ya kamu kayak juga mau ada kau lagi sahabat sebenarnya di sehat itu itu sahabat kan saya tidak nyangka itu ya begitu ijab kabul lancar gitu ya saya terima nikah dengan lancar cek lagi lancar kayak gitu kayak kalau dia ya anu sehat diulang-ulang berkali-kali bukan mau jalan kata istrinya nikah dengan kawin kedua kayak apa sih anu syariatnya ulangi lagi ulangi lagi dia malah langsung nyambung kita kaget itu berarti kenapa karena dia udah tidak benar pikiran padahal anu sehat kan mikir sih udah nyambung jadi beda dekat dia mau semua ada dekat kata apa nyambung dekat ya maka kita kulit ya Allah alhamdulillahnya maka dengan saudara itu harusnya wanita majnun hatta yumik orang gila itu hati mudinya kuat saya Allah semai juga bebas ke sok ayo Allah pikiran ya kurang ayo yang penting ayat tawakal Allah bukan dua al-falakul al-hawaul parah kudu lo bagian kita cari cindi mah kita beli cicing di imah kapungkur simpul yang berkait sapu lamun kolot nyebutkan cicing di imah gini jangan lihat mah tongkat tukar dia cicing di imah ya akhirnya mah cari cicing di imah kita dulu kita ada agak sok ibu dia kemana orang dia terus jangan dulu sebenarnya kita ibu acak-acakan dia dan diri sendiri tapi ibu ngaluut ibu mikirnya babah cara sih ya tapi terus apa maka mama nasi mereka bakal pasti dengan porsi mereka nah diacara-acara masa nah begitu makanya lihat ketika orang piknik bahagia betul kan bahagia piknik disegar ada yang piknik mah balik ke piknik jauh lalu luwut deh emang gitu makanya sok ibu keluar pulang iman sanes bertentangan karena sedaraman dah kamari kita udara kita keluar dicita di orang biar kali itu bukok kali itu ke dalam akhirnya nggak sepiwan cari cindi orangnya ya kenapa? Karena ilmu tidak harus sesuai dengan alam emang karena alamnya begini aja kayaknya disebutnya pancaroba sebab Indonesia kan tidak menganut sistem seperti orang atau Timur Tengah. Kalau panas di Batu mah musim bunga, musim semi, di urang mah raya. Di urang loba musim segala aya di urang. Nya sok tinggal ayeuna. Nya usum diri buntu aya di urang mah. Nyari buntu eta teh salemur. Aslina punya usum romehan salemur. Kayaknya di Indonesia enggak bisa disamain sama dengan negara yang lain. Yang kedua Indonesia itu negaranya paling lega bukan jadi cocok kali itu kali makanya jadi ibu sebetulnya menganjurkan saya nanti bulan Maret itu akan bawa jamaah 12 bis kamari mendaftar itu saya 10 ke Pangandaran atau 10 bos saya di Kabupaten Bandung itu sudah ini dan dibawa ngaji saya bawa piknik kalau bahas hari ngaji 30, 40 hari piknik genep bos ke dalam 10 Kamarana berarti benar hari paling nah lihat aja bu nanti orang begitu aja dan di Quran sudah disebutkan fantasimu bil arti kalian itu berterus gitu betul perempuan itu lebih baik wakor nabi buyutikunna betul diam di rumah namun kayak acara ini toh ya namun kayak acara
kamu ada acara banyak cari cingwai. Wala aku yang melobat duit. Ya, nah itu. Jadi silahkan, saya tidak fanatik dia begitu. Udah perempuan yang baik itu dia begitu. Betul kalau dia tidak jelas acaranya. Ada jelas sok. Malahan sampai salah hari buruh di imam. Udah deui, hari ayam lagi udah baiknya. Hari ayam ke hati maunya dekat itu dekat dia. Ini bagus. Kemudian apa adu usah? Apa adu usah? Tubuh harus hangat. Kalau tubuh tidak hangat itu hidup. Ya, makanya Syamul Kafi itu dihangati oleh Allah lewat matahari. Makanya kapungkur atau dokter dibatin moyan. Maka di Sarawak pada syariat ini sabar dulu jam 7 tos moyan, kayak jam 12. Tapi tidak pulang teh. Mungkin teh bahasa medis namanya physical engineering, rekayasa fisik gitu. Dan itu lebih sehat dibandingkan dengan teori-teori yang tadi. Lebih kuat itu physical engineering. So, gitu. Lihat ya, kebun binatang kalau tidak ada pengunjungnya, itu binatang itu dia binatang itu stres itu. Monyet, kamu dari dulu ada harum kamu monyet. Nah, punya monyet, kuda, tinggalin macan, jangan itu. Begitu Pak Ustadz, kalau pengunjungnya banyak itu mereka bahagia. Mereka bahagia. Kebun binatang ya ternyata bisa menunjukkan bahwa ternyata reaksi tubuh manusia akan bereaksi terhadap binatang. Dan saya ngobrol di kebun ataupun di pinggir laut di Kepangan Darat lagi saya isi. Pak Ustadz, lamun daya mengunjungi sisi laut lari. Penduduk di sini rarieu, tapi begitu dibuka lagi baru nggak jelema. Jadi ramai. Kata kemarin 2 bulan kemarin punya, ramai kalau pikir kata tadi ngarek tinggalin cair, ngadon tinggalin jelema. Cair nama tekan tinggalin, poek jelema. Ya, tapi teh jalan teh bunga aku alhamdulillah tukang asli teh baru nggak aya nyarama, tapi mun teu aya ngaruhun. Makanya masjid juga kalau tidak hidup kencelengnya terus ya. Nah, masjid kalau siang itu kencelengnya di mana? Di banyak pengajian. Coba kalau tidak ada pengajian, kencelengnya harus semua. Jadi hidup itu gerak. Kalau orang tidak bergerak, maka dia tidak akan ada kehidupan. Makanya Ustaz selalu berdoa jamaah sok mudah-mudahan ulang direk ngaji jeung sarehat ya. Nah, itu pokoknya sehat lahir batin. Nah, begitu ya. Ini prolog dari saya, bukan mengulang-ulang, tapi untuk menguatkan kembali. Nah, saya melihat ini sudah mulai ya wajar. Malahan Jakarta sudah levelnya 4 katanya. Bali sudah 4, Jakarta 4. Ya, teruslah dengan udah pokoknya tawakal ke Allahnya. Saya juga sempat kemarin udah 3 hari udah esoran. Ya. Diponis kata dokter herbal di Malaysia, katanya pita suaranya terganggu. Dan Ustaz jangan bicara 1 minggu. Nah, sudah ngomong apa ya Ustaz udah ngomong lagi. Tapi teh pada bulan nanya Yos teh kumaha kalau bisa istirahat. Tidak loh, saya alhamdulillah saya nyukur kalau jalur ke larangnya naon. Dalam diri melihat nanya Yos atau kumaha. Ada penyanyi sok. Penyanyi sahebat lagi, kalau nunggu soalan yang ulang. Ya, jadi itulah yang harus disyukuri. Saya bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena yang harus ikhlas itu bukan Ustaz saja, jamaah pun harus ikhlas. Oke, ya kita sedikit ini saya akan bahas tentang teori perempuan yang paling cantik di dunia. Upami menyebutkan most beautiful world ataupun wanita sekarang tercantik itu namanya Lisa Blackpink. Iya, itu namanya Lisa Blackpink. Nah, itu nomor pertama itu sedunia. Kalau yang kedua itu namanya NMB Perek. Itu orang-orang ateis itu. Jadi orang-orang sudah merilis wanita-wanita tercantik di dunia itu ternyata bukan orang-orang yang beragama. Itu orang-orang ateis. Ya. Dan di Indonesia yang paling cantik adalah namanya siapa? Yang terbaru 2021. Dia Ginting, dia paling cantik di Indonesia. Iya. Lirat Ginting, dia orang cantik di dunia itu, se Indonesia, dan dia menempati peringkat ke-9.
Iya, panggelisna sadunia mah panggelisna Lisa Blackpink namanya. Tinggal ngaran lagi Blackpink tapi panggelisna sadunia. Ya. Dan bagi kita ibu-ibu, bapak-bapak, itu adalah standar yang dipakai oleh dunia. Indonesia saja kalau standar WHO ini negara yang patut 75 yang paling bahagia. Indonesia itu negara paling bahagia kalau nomor 75. Kita masih di bawah Swedia, kemudian Denmark, Netherlands. Udah nomor 75. Kan baik dari itu menghitungnya. Ya ada itu menghitungnya, rumah itu kalau bahasa barang so, ibu ayeuna nu panggelisna sa Indonesia neng ginting teh nya. Ayeuna dibandingkan jeung urang sekarang. Anu itu kaurapan. Ya, karena apa? Karena ini menjadi catatan bagi semuanya. Jadi manusia itu ataupun dalam kerangka berpikir itu ternyata yang pertama kali dilihat adalah secara fisikal. Kalau dalam bahasa Quran namanya kholqun. Kalau dalam bahasa Quran selain kholqun ada khuluq. Khuluqnya tidak dihitung. Khuluqnya tidak dihitung. Negara Indonesia nomor 75 paling bahagia. Tapi menurut Nabi siapa yang paling bahagia? Apabila dia memiliki 4. Kan bedanya cek Nabi mah lamun dia jadi boga 4 bahagia sadunia. Lamun cek itu mah henteu. Kenapa? Karena negara Swedia juga berbeda dengan negara kita. Nah, kan itu kan baiknya, urang makan baik urang begitu gitu. Ya, bisa urang tidak ada yang merinik oleh kita. Negara kita paling enggak apa-apa. Karena bagi kita sendiri itu tidak menjadi persoalan. Karena harus dilihat dari 3 aspek. Perempuan itu kalau ingin dilihat cantik harus dilihat dari 3 aspek. Yang pertama psikol, yang kedua tabiat, yang ketiga akhlak. Awas tabiat dan akhlak beda. Mungkin ibu melihat orang secara fisik, ya, secara fisik. Malahan kalau saya membaca, dulu ada perempuan paling cantik sedunia, ya, sebelum Cleopatra. Siapa? Atau sebelum apa? Marilyn Monroe. Cleopatra itu paling cantik, dan Marilyn Monroe juga paling cantik sedunia. Tapi Marilyn Monroe sebelum dia tua bunuh diri. Iya. Sebelum usia 5 tahun dia bunuh diri duluan. Nah, sebabnya karena dia tidak mau nanti kalau tua disebut orang yang tidak cantik. Tuh. Jadi can ini geus mangan sorangan. Sebab lamun nepi kan ini mau jadi wanita tercantik lagi. Akhirnya dia minum racun. Ketika minum racun, akhirnya dia ngarudah dan mati, dia bunuh diri. Itu siapa? Cleopatra lebih dari itu. Dia bunuh diri dengan cara apa? Menusukkan ataupun pisau ke wajahnya karena dia tidak ingin disebut tidak cantik setelah dia tua. Sebabnya standar duniawi yang dia pakai itu memakai iman. Maka mungkol, kan kurang sakolot nanti balik. Gak bunuh itu balik lagi. Nah, hari salah lagi nggak bosan seketika baik. Ya, dan karena bagi kita bukan itu. Kalau secara fisiknya begitu. Kalau secara fisik, tetapi saya hebat. Barusan tadi malam saya buka hadis dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Wanita tercantik sedunia adalah Saratu, istrinya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi sendiri yang ngomong. Tidak ada wanita wa ajmalul mar'ati fid dunya. Wanita yang paling cantik sedunia adalah Sarah, dan itu adalah zaujati Ibrahim, istrinya Nabi Ibrahim. Ada 2 indikator cantik secara fisik ini, secara fisik dulu, bukan secara akhlak dulu nanti akhlak dan tabiat nanti saya terangkan. Secara fisik ternyata syarat apa? 1, indikator syarat cantik apa? Seluruh raja Mesir pada waktu itu menginginkan Siti Sarah, walaupun sudah bersuami. Dugikan karena Namrud mati berdoa aja kepada Allah katanya. Silakan berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena aku ingin memegang dirimu. Wajahmu aku akan sentuh supaya kamu berdoa supaya wajah kamu tidak tersentuh. Akhirnya Siti Sarah berdoa dan ternyata kan kieu dina pikiran Raja Namrud tidak ada semua perempuan yang dia inginkan dipegang itu ku Namrud mah beunang wae. Sabab Namrud itu istrinya hampir 87. Iya, sabab anu anjeunna bogoh dikawin ku manehna mah.
Dia dimiliki begitu, itu Namrud itu. Dan satu perempuan yang tidak pernah, dia disuruh, silakan katanya, kamu wanita tercantik, kalau kamu ingin tidak aku sentuh, kau berdoa kepada Tuhan katanya, untuk tidak aku sentuh. Ternyata Siti Sarah berdoa, rek disabar Raja Namrud, itu ternyata dia merengkel sampai dia itu mati. Namrud tidak bisa menyentuh itu. Akhirnya dia menyerahkan pembantunya sebagai pembantu di kerajaan namanya Hajar. Eta teh hadiah, Hajar teh hadiah kasih Siti Sarah karena Siti Sarah tidak pernah disentuh oleh Raja Namrud. Saya menyimpulkan, kenapa bisa menyimpulkan cantik? Karena wajahnya terlihat. Kartos. Ya, gelis kumaha atuh ari dekat tinggalin. Ya, berarti kan kelihatan wajahnya sampai tidak bisa disentuh oleh Namrud. Dan pada akhirnya Sarah indikator cantik secara fisik karena satu itu. Yang kedua, kan Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak-nya. Ti Ishak teh kayak Yakub teh puna enggak umurang kali namina Yusuf. Yusuf teh pan makasihna. Eta teh Yusuf teh cicitna ti Siti Sarah eta teh. Maka tidak ada laki-laki yang paling tampan kecuali Nabi Yusuf yang ada di Quran. Eta teh turunan Siti Sarah. Berarti Siti Sarah teh bener gelis gitu. Nya, maka lamun arek maca Quran keur hamil, ulah ka Maryam heula surat Maryam, baca heula Siti Sarah. Nah, sebab Siti Sarah mah aya dina Quran. Mata kumaha dongeng Siti Sarah kurang baca. Nah, itu apa? Surat Ibrahim. Ya. Tah eta Bu. Jadi nu panggeuleuna saha? Pertanyaan saya begini, siga saha lamun ayeuna Siti Sarah? Lah, nya sok ngaraku we sarakna. Tembak ada umum tembak. Usah siga abdi kumaha ibu we lah. Ya, doa rumah abdi kalau siga abdi cenah usah mana kan bae umum teh ya. Jadi jangan disamakan cantik sekarang dengan wajah yang sekarang itu dengan cantik yang dulu dengan wajah yang dulu. So kira tahun 80-an artis ibu katingan nya sagelis-gelisna Betania Sonata. Da anggar we ningali Ayu Ting Ting mah beda. Sababna beda masanya. Hari itu paling gini bedak asal bodas. Hari nu ayeuna mah bedakna di mahal atuh. Nu ayeuna mah bedakna di mahal. Saya sampai ngobrol dengan selebritis ketika ngisi. Neng, sabar eta bedak sih ngaburinya gitu. Jadi kita ngobrol bisa di mana? Ngisi di mana? Di SN di mana? Neng sabar aja teh bedak. 13 juta kau sah. Ayo sih panggil. Tu sing teh ngaburinya. Neng, mau nggak tuh 12 juta, di 5.000 nya beda. Nah, saya kurang dia ngaburinnya 12 juta. Dan kumaha juga, gua kau udah masalah, ya. Lipen ada juga ayah mataharian, ayah kasinaran, matahari kalampuan lipen ada punya. Yang sini resep lipen itu sini ngaburinnya 8 juta setengah loh. Coba aja. Udah nggak 4.000. Anu tuang teh ginikan ngabayang kalian. Ya bakal beda. Jadi secara fisik seperti itu. Mau bisa dibohongan. Lamun biayana gede, awam bakal mere cahaya beda. Tah eta secara fisik, maka artis mah pasti biayana mahal. Maka sim kuyu teh ditarima artis teh kieu. Eta mah kabiayaan. Kuyu ka mana tuh? Kayak jangan kasar selebritis, mata kayaknya loba ustad tinggal di kawin yang selebritis. Nah, lamun teu loba nu mulem kasih kuring aya bahan ngajaran kayak gitu. Kenapa? Dia yang pernah sakit tuh efeknya can shadow, ya, can salah, can shadow, can kelek. Pan hari artis mah kelek lagi kudu seungit aku. Ayo ulah mah pernah saya lagi. Hari ibu ada lamun simpulit teh ngobrol dan apa punten sampai maaf ini ya sampai dia itu pipisnya saja harus bawa tisu khusus tisu nawe teh 3 juta sakit khusus tidak boleh langsung ngecai beuna wah kurang ngecai seueur geus pabelit we kan urang beda coba aku kebayang enggak Pak kalau secara fisik kita ngikutin
maka mau bisa dibohongan. Lamun awak secara fisik kayak geus biayaan cak itu. Di biayaan mau udah pasti geus. Oh ibu lebat kira kai ke supermarket dan ngajajar ya eta teh gawe hukum etalase teh itu mah diwiti obat rambut teu pikeun ka. Tutung suku aya ke awe. Ada lalaki aya teh. Teu aya lalaki mah panggil bris biasa ya SBA. Eta ge SBA biasa kabur poho di minyak rambut dan bayar dari payung gitu we simpel. Nah, margina bu, karena apa? Karena oleh Allah sudah dikasih. Kalau sudah dikasih, secara fisik perempuan itu semuanya duit tuh. Duit tuh. Ya. Maka tegilis kumaha. Makanya kenapa? Sok tinggal dicukur. Lalaki mah dicukur 15.000. Beak kabehanna jeung kumis. Awewe sok dicukur segala aya tuh tinggal awewe mah dibob di semua sih, rebonding segala. Tapi teh ngarang tuh Allah. Ya. Kenapa? Karena emang perempuan itu sebetulnya diciptakan oleh Allah dengan sistem yang cantik sebagai rezeki bagi orang. So simpul, ibu teh rezeki sakit. Ya, nepikeun ka sagala we aya di dalam awak urang di duit sakit. Simpul teh apa yang dilu awewe di dunia? Yakin dan harus laki yakin. Ya, aya awewe jadi aya, jadi aya tinggalian. Teu burung teuing. Ya, nah makanya Siti Aisyah, nah kembali begini, Siti Aisyah itu adalah istri tercantik di zamannya. Sampai Rasul mengatakan, ya Humairah, ya Humairah itu adalah yang pipinya kemerah-merahan. Punten di Arab, lamun ayat istri dipanggil Humairah itu artinya cantik begitu aja. Tong make Cina. Orang dah yang dibeureuh yang tinggal dibeureuh tong di Cina kan. Beureuh asli. Nah, itu bahasana Cina kabungkur. Di beureuh di awewe dah yang tinggal garis. Nah? Oh, nya kan. Aliranna ibu. Baik, saya nanti. Ya. Sampai Siti Aisyah begitu. Dia sampai dimasaknya cantik sekali. Kenapa? Tadi Haji Yusman udah terangin sedikit. Bagus itu. Apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah setiap hari? Beliau satu minum zaitun, beliau minum susu, 3 minum kurma. Dia kemudian minum yang seperti itu aja, madu. Bukan itu. Ya. Maka upami Siti Aisyah pada bobo mungkin zaitun dulu. Dia pakai zaitun. Ya, pakai zaitun. Dan ada yang paling bagus ketika Siti Aisyah mulai tua, beliau mengkonsumsi ketimun. Karena ketimun itu akan menyeimbangkan tubuh. Walaupun dia itu besar tapi sehat. Karena ketimun kalau dimakan dengan kurma yang basah itu akan membuat ibu-ibu lemaknya akan seimbang. Itu Siti Aisyah. Nah, bonteng ibu so. Kesulitan katanya ibu-ibu. Mana itu yang bonteng yang tarapalkeun di dia colong gitu udah ayeuna make bonteng. Padahal Siti Aisyah mah sanes dileungeun dituang bonteng. Diminum itu. Wasomiha wa adasiha wa pumiha. Kita kan aja ya. Dan Siti Aisyah dapat merawat tubuhnya. Punten kulina Bukhari, kalau istri semakin tua maka dia akan semakin membesar badannya. Untuk hayang ideal kan da istri mah kitu. Lamun sehat eta teh ngageungan awakna. Ya, gara-gara urang hayang sagala teh kieu nya. Biarin, kenapa? Karena Siti Aisyah itu semakin tua itu semakin besar badannya, tapi sehat bener. Engke kita meotan sorangan geus nini mah. Nah, lamun ukuran kieu Bu 50 sampai 60 itu pasti dari 40 35 udah mulai. Itu badan tuh kata Siti Aisyah, aku mulai membesar, badanku berkembang. Itulah tipe ibu-ibu. Kenapa? Karena lemaknya semakin banyak. Kan lemak di ibu-ibu masih mata ngageungan awakna, tapi kan ada sehat dilebet. Buat apa fungsi lemak? Untuk menjaga agar tidak terjadi infeksi di tubuh, begitu. Maka
Nah istri mah panjang umur, tibatan laki, udah sok tinggal ibu-ibu. Parahnya umur awewe mah. Sarokena mah tos teu aya, ibuna masih aya kene. Kenapa? Karena di sana ibu-ibu itu. Maka kusum entong hayang anak-anak sih entong keur bisa ayam. Sayang keun. Ya. Yang mulia jual langsung. Makanya kan kata Ibnu Qayyim, perempuan jangan banyak terlalu ngaca. Sabda mun ngaca sok aya we perubahan ngapa. Ya, kamu berarti ngaca. Kenapa? Biarkan aja. Badanku kata Siti Aisyah, aku semakin tua, badanku semakin membesar, tetapi tidak membuat aku sakit. Kan Siti Aisyah menuju kapupusna, entah ada lupa nyawa, tapi dibunuh ku Yahudi. Kan beliau dibunuh sama Yahudi sampai meninggal dunia itu. Kenapa? Biasa aja. Sok ibu lain mun ngabarekahan awak, tenang. Tenang. Namun sahabat, yang penting masih sehat itu. Yang penting masih sehat. Ya. Kenapa? Karena itu yang dilakukan secara fisik manusia sudah ditentukan oleh Allah. Nah, urang merawatnya. Cing yakin ibu-ibu mah bakal pinter merawat diri sakitu. Aya bisa pinter 3 kali mah. Lalaki mah 3 poe sekali begitu. Ya, dah beda tuh salah mikir. Nah, kedua secara tabiat. Secara tabiat. Cantik secara tabiat, yang pertama dia mudah tersenyum. Tadhakuna al-an. Ibu, kan itu lamun gampil tersenyum eta teh geulis eta teh jangan. Keur naon geulis ari tara seuli-seuli aja. Sok ibu tinggal jelema nu panggeulisna sa Indonesia di serian cerita, lamun teu cerita geulis. Kenapa? Karena orang yang dia itu mudah tersenyum, tadhakun, ya bahasanya tadhukina mar'ah. Perempuan itu mudah tersenyum, kata Nabi, dia cantik. Bu Haji daman, alhamdulillah Ustaz. Ya, tapi Bu Haji daman, gewe. Karena gewe ini kenapa? Dah kumaha atuh da urang ge atuh teu lah Bapak Iman. Dah ieu teh disebutna dengan inner beauty. Pan aya inner beauty, aya inner bau tai. Kita ayatnya itu. Aya inner beauty teh. Tetapi ibu yang pertama adalah mudah tersenyum. Makanya kata Rasulullah, sedekah itu adalah ini akan mengencangkan saraf-saraf di wajah kita 360 saraf. Tapi lamun jelema baeut wae eta teh 360 saraf-sarafnya dia terjadi kemandegan, sirkulasi darahnya tidak lancar. Tong baeut wae. Ya. Sok, sarenge sok. Tapi kudu jelas heula bisi uang batur sarenge. Nah, kenapa ini Ibu saya sampai ajarkan kan mah lamun pagi jenjang bisa kudu lamun aya nanya kudu senyum. Tapi yang paling pokok adalah Anda harus tersenyum di depan suami Anda walaupun ada masalah. Karena itu mahal jeung batur udah bisa seuring keneh nya gaya masalah. Jeung salakin terkadang sakit tunggu masalahnya kali-kali bisa dipeseun. Capek dulu deh. Dah capek aku kena ngomong. Tuh. Mana mah kieu we. Itu kan makan. Ya. Kenapa? Ini kuncinya ya. Kemudian yang kedua, dia pandai berkomunikasi dengan keluarga. Itu secara tabiat. Perempuan cantik itu pandai berkomunikasi. Sok kudu seueur ngobrol. Nya lamun aya masalah dugikeun. Ulah dipendam bisa jadi masalah kan awak. Dugikeun deh, kumaha engke we salah ki rek robat rek teu. Tidak perlu jadi pikiran dari kita. Tapi kita sudah ngobrolin sama orang lain. Ya. Dan yang ketiga, cantik menurut Nabi secara tabiat adalah selain dia berkomunikasi, maka orang ini pun berpikiran positif. Husnudon wae ka Allah. Ceun geulis kita sok. Mun sudon wae sudon wae. Sok ibu sudon wae. Si muka si wajah itu enggak segar. Tapi lamun sudon segar. Aya
jam ini aya jam suntik kabung jauh sudon udah kita jauh segera tapi lamun sudon yo kieu saha yo kieu saha yakin ini duka dieu aing keur ngareuna sare dina geus da moal bisa dibohong geus moal dibohong ku jelema sudon ngarang sakana kulit kolagennya enggak seger kolagennya bisa tapi kalau ibu sudah segar kan dia kulit tingkalan tinggal budak orang tinggal dan halus glowing nah sahabat minta orang antara sudah ilah yang orang sudah tapi sehari tinggal glowingnya nah udah nahan kagak ulawing udah harus sarudon gitu kan nah jadi fungsi apa fungsi tabiatnya itu bisa fungsi tabiatnya bisa coba ini lakukan itu ya karena kita ngaji setiap hari kita ngaji sok lebar da umur mau apa aja kalau Siti Sarah bu kaos nabi-nabi kapungkur udah mah kono matak lebar tong ngagugulung masalah sakit tuh saya suka ngomong di mana-mana tong ngagugulung tong nutur-nuturkeun masalah kan baik abun ayeuna pantau usaha ditutup pantau liki mah ditutup walau teu kan baik pantau sanana raek covid-nya namun penting pantau barang wah Allah tidak tenang dipaekeun deui jadi pas siap-siap ya yang covid ya kenapa karena paling pokok itu bu paling luhur udah 80 tahun umur udah da main udah teh 80 nu aya di rangka hiji dua coba enak udah 80 tahun da lebaran itu ngagulung karudet dina dirinya lebar ngagulung karudet dina dirinya makanya udah bebasin aja enak gitu kan kaulah positif kaulah kabatu husnudon ada enak babari rezeki ya sampai saya kemarin itu ayah ibu-ibu ngayung kata tuan bakso ini iya di Bandung teh saya mau tos naos alhamdulillah ngapa rasul bakso beranak anu segede lantang teh dengan di jero ayat 12 orokan sudah teh kulimaan ku sorangan teh tadi teh ibu ieu teh saya punya alhamdulillah di doa anu kitu minta doa ka ustaz saya ngabiakeun bakso di doa anu ya abdi geus tos sadalana gitu tapi sidang teh baru kuit didinya teh tarira atuh tarira bukan bakso gede tapi jami tinggal sehingga nanti diberi jajan diberi nama diberi jajan ku carowena kalau nos jumlah rek nos maju tak 100.000 nya bisa rek baraso dan baraso itu kamu di mana di abdi kamari naos di Baruna teh hate pangian sing teh di Bandung nya alhamdulillah pan ustaz teh bawa dipikiran sih harus saking begitu yang baik asik teh kumaha kewe balik ka imam salaki teu ningali urang ikeun baik ibu kuncinya di sana jadi ibu orang yang masih sholat orang yang masih wudu orang yang masih taat ya itu udah seger lah seger secara akhlak ada 3 poin pertama yaitu idza nadarrat hasabat apabila ditatap oleh suaminya menyenangkan suaminya so geus begitu nya geus atuh si bukuli meninggal bodoh terus geunah kana hate atau plong kana pikiran sakalian melon gitu yo langsung migrain da Korea atuh ningali itu kan aya begitu ningali pamajikan yo jadi sirak bukan sedangkan mama kan itu jual kaya dari silat nolong dia ini sudah nih gitu jadi istri mah begitu nah dorot hasarata yang pertama secara akhlak adalah apa ibu bikin senang yang ada di rumah sok geus gitu nya saha usah mau di imah teh saha mah di imah nya nu di imah nu dipuji ibu saha ya kenapa tapi bener ya kalau orang menuju yang masalah jadi caroge itu bisa dibohongan dipelong ya sahur yang ngalir ya. Tapi kalau udah beres pakai nah hadiah ya pelong usaha Pak lihat mana ya tuh ya.
Hari kira yang masalah, mulai ngabalieur nalurian gitu. Tapi usahakan agar kita membuat suami itu melihat kita seperti ya. Kantos Siti Aisyah kantos Rasul nyerak tua di salam karena pilih Siti Nabi nggak usah tahu direbut Siti Aisyah pilih dialun dan payunan cek Nabi lihat wajah ibu kata lagi marah dan dia cenderung tidak kelihatan cantik. Nah, kip di Aisyah yang anak tua di umur asalam mungkin kan dari Siti Aisyah lebih pinter jadi tapi kan masak kira umur salam pinter masak itu betul kuala gitu bagi-bagi teh bojo Nabi teh dia pinter masak dia pinter tak enak pan urang mah diborong ku sorangan diborong ku sorangan itu bedana teh saeutik anak ku Siti Aisyah dicanak ku Siti Aisyah dialun geprek teh si piringna beubeus Nabi teh nya Rasulullah ukur kieu tuh tinggal di sini ibu kalian sedang marah wajahnya tidak kelihatan cantik Nabi nyanakannya kan kepada terus ku nyari tanah teh nyari beres dirinya cari Siti Aisyah udah ukur gitu salah kieu udah ngalukeun biji salaki pan salosin ya cek komentar kan gitu cek masalah ini tak apa karena salosin setengah jadi beda saeutik cek nguling ya nah urang teh jeung Nabi teh beda saeutik ieu teh beda saeutik urang jeung istri Nabi teh nya nah tapi kenapa karena kuncinya di sana tapi apakah Siti Aisyah terus begitu sawar keluar dulu ibu ya kalau bicara di teman non yang ngaganggunya wajar nggak masalah kan tersadari negara ayat itu wajar sekali kenapa tetapi yang tidak boleh adalah terus-terusan sehingga suami capek melihat wajah Anda. Yang kedua secara akhlak kata Rasulullah tidak taat apabila engkau selalu taat kepada suami gelis katanya ada sakirana miwarang anu sae taat nya tak kecuali kalau dia menyuruh untuk yang tidak baik maka kita boleh untuk menolak ya dan wahafadz farjaha wa mala dan dia dapat menjaga kehormatan dan harta suami cik Nabi tadi istri anu geus jadi 3 visi 2 tabiat 3 akhlak nu ieu disebutna takwa. Tah eta disebut takwa. Jadi takwa itu secara fisik dia menjaga, secara tabiat dia menjaga, secara akhlak dia pun menjaga. Maka kata Rasulullah, yadkhulina jannata min Aisyah al-bab. Istri nu eta bakal masuk surga ti pantau mana wae. Lisa Blackpink belum tentu masuk surga. Walaupun dia tercantik sedunia, ya. Kemudian yang tercantik di Indonesia belum juga atau belum tentu masuk surga. Kenapa? Sebab kas surga malain kupisi kumpul. Kapis atau ke kas surga butuh akhlak dan tabiat anu hati. Ibu itu aja dari saya ya, supaya nanti kita dapat memberikan gambaran kehidupan kita yang selanjutnya yang terbaik. Terus aja ibu bapak, tidak perlu kita kendor untuk terlalu ngarah ya teh ulang teh kahias diri ulang dari dendeng perlu dicas gitu, perlu dicas ya. Insya Allah mudah-mudahan. Alhamdulillah progres pesantren saya Pak Haji sudah mulai masuk sekarang. Kemarin minggu kemarin saya sudah bikin simbol air untuk santri dan hari ini atau minggu ini kita masuk untuk membuat kelas-kelas alam buat anak-anak ya Bu ya. Kata Pak Haji Yusman katanya masih ada 10 kue takjil lagi. Nah, saya meminta saudara 13 cek kue tong balik dari kue takjil yang bisa. Kalau ibu-ibu masih ada yang menitipkan rezekinya baik untuk Najwa baik untuk pesan saya silakan.
Saya tulis sekarang di catatan amal, mudah-mudahan malaikat mengganti dengan yang lebih baik. Ibu, pilih air badai nitip kurang kali kelas SMP. Ya, tingkat SMP. Saya hanya 10 anak. Nanti gantinya 10 anak, sekolah alam tapi tidak di asrama. Jadi saya tidak formil, tapi kelas alam persamaan. Oke, ujiannya persamaan. Ya, jadi tidak sekolah biasa. Dan itu belajarnya di tempat terbuka di pesantren saya. Dan saya menampung 10 anak. Ya. Tapi kayak di Lombok, biasa dicanat dugikeun ka kemis diajar. Jadi ngaji jam 7, dugikeun ka jam 10, tahfidz hadis jam Quran, oge etika orang tua. Di jam 10 dugikeun ka jam 11.30 diajar pelajaran umum. Gitu, matematika, bahasa Inggris. Tos gitu. Jadinya mah salat berjamaah taruah arwi. Lamun anu di asrama kayak aya kelas asrama. Jadi belajarnya sampai Kamis. Ya, jadi saya pakai kelas tidak kelas khusus. Tidak sekolah formal. Dan kayak barangkali 3 tahun ujian negara. Ya, mohon persamaan. Dan ijazah biasa. Sama gara istri. Mau 10 jam. Oke, wilayah. Kan? Ya. No 100.000 ya punya. Nah itu nanti untuk lebih lanjutnya nanti Pak Haji Yusman juga bisa mengumumkan kembali apa-apa yang harus kita lakukan. Jadi sekolah saya untuk tahun ini dibuka ya, hanya 10 anak dan itu hanya sampai Kamis. Dan ibu mungkin dengan Kamis itu lalu balik dititipkan sangat ke dengan kamu oke udah jajak ke sini upah di asrama dia memang di asrama 4 hari di sana sekolahnya 4 hari ya oke buka sudah deh insya Allah nanti saya juga nanti kerjasama dengan Najwa kalau nanti ada anak-anak seperti apa ya nah sakit itu punya pengguna kayak sasi tahun Ramadan kali kita belajar sesi Juni nawikan sekarang hanya menerima dulu pendaftaran dan kuotanya cuma 10 anak begitu aja kalau ada yang mau cepat biayanya gimana nanti aja ngobrol malahan kalau ada yang yatim piatu mungkin saja bisa gratis ya. Sok dukung sadaya dakwah di Najwa dakwah di mana insyaallah mudah-mudahan ini jadi jadian bagi kita semua mengapa itu sok Ibu beli yang menaros pada tema boleh enggak? Opat harusan Ya. Biaya udah dia harus kan perkawis tadi kue tansi mana? Cekapnya, enggak hujan sing sangat sadayannya. Insya-Allah murah kalina dijamin dari sadayannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz itu yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa ya. Sangat bermanfaat untuk kita semua. Ibu ada sisa apa namanya? Kupon ya, 13 lagi yang Ustaz lucu. Satu kuponnya 100.000 ya. Semoga hari ini bisa beres gitu Bu ya. Kalau Ibu tidak bawa uangnya sekarang nggak apa-apa Bu. Nanti Bu saya bisa dipotong itu ya apa kuponnya. Itu kuponnya ada di telis ya di belakang. Ya, itu kemudian yang tadi yang Ustaz Lucu sampaikan, kalau ada silakan bisa hubungi saya atau Ustaz Lucu ya untuk pesantren yang di Cipale ya Ustaz Lucu. Terus untuk pengajian berikutnya, insya Allah tanggal 1 Maret kalau tidak salah ya,
Ya, 1 Maret sama Ustaz Budi Mutakin. Itu saja, semoga ada manfaatnya. Dan marilah kita akhiri dengan berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah li jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan marilah kita akhiri dan kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ibu ternyata Ustaz nyuruh sekretaris catat nomor ya.